Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Fifamin dengan NIM 25020550117. Prodi Pendidikan Teknik Elektronika S1 kelas A. Oke, baik. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang dasar telekomunikasi. Jadi, dasar telekomunikasi adalah proses pengirim dan penerima informasi jarak jauh menggunakan berbagai teknologi seperti telepon, radio, satelit, serat optik, dan internet. Sistem telekomunikasi terdiri dari 5 komponen utama, yaitu informasi, pengirim, media transmisi, penerima, dan tujuan. Setiap komponen memiliki peran penting untuk memastikan informasi dapat ditransmisikan secara efektif. Sumber menghasilkan data, transmitter mengelola dan memodulasi sinyal. Media transmisi menjadi jalur pengiriman, baik melalui kabel maupun nirkabel. Receiver memodulasi serta memulihkan data, dan tujuan menerima serta menampilkan hasil akhir kepada pengguna. Yang kedua ada alokasi frekuensi. Alokasi frekuensi merupakan proses pembagian dan penetapan pita frekuensi untuk berbagai kebutuhan telekomunikasi seperti radio, televisi, jaringan seluler, radar, dan komunikasi satelit. Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yang diukur dalam hertz dan menjadi dasar bagi transmisi informasi melalui udara maupun media lainnya. Spektrum frekuensi dibagi menjadi beberapa rentang dari VLV sangat rendah dan hingga EHV sangat tinggi, yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan tertentu. Rentang rendah cocok untuk komunikasi jarak jauh seperti navigasi maritim, sedangkan rentang tinggi hingga gelombang mikro banyak digunakan untuk seluler, wifi, satelit, radar, hingga teknologi modern seperti 5 GB dan 6 GB. Yang ketiga ada komunikasi gelombang mikro. Komunikasi gelombang mikro adalah teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi 1-300 GHz untuk mentransmisikan data dengan kecepatan tinggi. Teknologi ini banyak digunakan pada aplikasi jarak menengah hingga jauh karena mampu membawa kapasitas data yang besar dan memiliki latensi rendah dibanding gelombang radio konvensional. Sistem komunikasi gelombang mikro bekerja menggunakan 2 antena yang saling berkomunikasi melalui sinyal microwave dan membutuhkan line of sight, yaitu LOS, agar transmisi berjalan optimal. Terdapat berbagai jenis komunikasi gelombang mikro seperti gelombang mikro terestrial, gelombang mikro satelit, point to to multipoint, WLL, komunikasi gelombang milimeter, mobil microwave, hingga fixed wireless access. Masing-masing jenis memiliki fungsi dan aplikasi berbeda, mulai dari jaringan seluler, backhaul, siaran TV, internet pedesaan, hingga teknologi 5 GB. Yang keempat, modulasi analog dan digital. Modulasi merupakan proses penting dalam sistem komunikasi, yaitu menggabungkan sinyal informasi dengan sinyal pembawa agar dapat ditransmisikan melalui berbagai media. Terdapat 2 kategori utama modulasi, yaitu modulasi analog dan modulasi digital. Masing-masing digunakan sesuai kebutuhan jenis sinyal dan teknologi komunikasi. Pada modulasi analog, sinyal informasi berupa sinyal kontinu. 3 bentuk modulasi analog yang umum digunakan adalah amplitude modulation, frequency modulation, dan PM phase modulation. Amplitude modulation mengubah amplitude sinyal pembawa. Frequency modulation mengubah frekuensi, sedangkan phase modulation mengubah sudut phase. Modulasi analog memiliki kelebihan seperti jangkauan luas, amplitude modulation, dan ketahanan seperti noise. Frequency modulation namun juga memiliki kekurangan seperti bandwidth sempit pada amplitude
modulation atau kebutuhan bandwidth seperti pada frekuensi modulation. Sementara itu, modulasi digital bekerja dengan menumpangkan sinyal digital, yaitu bit 0 atau 1 pada sinyal pembawa. 3 teknik utamanya adalah ASK atau disebut amplitude shift keying, VSK atau disebut frequency shift keying, dan PSK disebut phase shift keying. Amplitude shift keying menggunakan perubahan amplitudo untuk mempresentasikan bit. Frekuensi shift keying menggunakan perbedaan frekuensi, sedangkan phase shift keying menggunakan perubahan phase hingga 180 derajat. Modulasi digital lebih efisien, lebih tahan noise, serta lebih cocok untuk sistem komunikasi modern. Secara keseluruhan, baik modulasi analog maupun digital sama-sama memiliki peran penting. Dalam proses pengiriman informasi, modulasi analog masih digunakan pada beberapa sistem siaran, sementara modulasi digital menjadi standar utama pada komunikasi modern karena keandalannya dapat membawa data secara cepat, aman, dan efisien. Yang kelima, komunikasi serat optik. Sistem komunikasi serat optik merupakan teknologi transmisi data berkecepatan tinggi yang menggunakan cahaya sebagai media pengantar sinyal. Cahaya merambat melalui inti serat optik atau disebut core dengan prinsip total internal reflection sehingga memungkinkan pengiriman jarak jauh dan rugi-rugi yang sangat rendah. Struktur utama kabel optik terdiri dari core, cladding, casing, strike, member, dan outer jacket. Masing-masing komponen berfungsi mendukung propagasi cahaya, melindungi serat, dan menjaga kekuatan mekanis kabel. Serat optik terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu multimode step index, multimode ground index, dan single mode step index. Single mode memiliki kemampuan transmisi terbaik untuk jarak jauh karena memiliki dispersi yang lebih kecil. Kelebihan utama sistem serat optik meliputi kecepatan tinggi, bandwidth luas, keamanan data yang baik, bebas interferensi elektromagnetik, dan tingkat kehilangan sinyal rendah. Namun teknologi ini juga memiliki keterbatasan berupa biaya instalasi yang tinggi, sifat yang rapuh, dan kebutuhan peralatan khusus dalam pemasangan dan perawatannya. Yang terakhir, ada sistem komunikasi satelit. Sistem komunikasi satelit merupakan suatu metode komunikasi yang memanfaatkan satelit sebagai repeater yang di luar angkasa untuk menerima, memperkuat, mengubah frekuensi, dan memancarkan kembali sinyal ke stasiun bumi. Sistem ini bekerja melalui 2 jalur utama, yaitu uplink, pengiriman sinyal dari bumi ke satelit, dan downlink, pengiriman sinyal dari satelit ke bumi. Satelit, stasiun bumi, dan stasiun pengendali adalah komponen utama yang saling mendukung. Stasiun bumi bertugas mengubah sinyal informasi menjadi sinyal ERV dan menerimanya kembali dalam bentuk IV. Sementara stasiun pengendaliannya memastikan posisi dan fungsi satelit tetap berjalan dengan baik.